Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi Bapak Ahmad Zaki Syafi Esos. Yang kami hormati Kepala Lembaga Sertifikasi Kompetensi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Insinyur Indra Stuti Rosari Okita MT selaku narasumber. Ibu Sarah Hidayati MPH selaku narasumber, para asesor LSP BPSDM Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin dan para peserta sertifikasi yang berbahagia. Selamat datang dan bergabung secara virtual pada hari ini, Jumat 17 April 2026, dalam acara pembukaan dan pengarahan prasertifikasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan pembukaan dan pengarahan oleh Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi. Kepada Bapak Ahmad Zaki Syafi'i, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi P2 BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Indra Stuti Rosari Okita, Ibu Sarah Hidayati MPH, para asesor kompetensi LSP BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dan para peserta sertifikasi kompetensi pengelolaan BLUD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 yang berbahagia. Salam sejahtera kepada kita semua. Tama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembukaan dan pengarahan prasertifikasi pengelolaan BLUD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Sebagaimana yang kita sadari bersama, peningkatan kualitas tata kelola pada instansi penyedia layanan masyarakat merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Pengelolaan BLUD yang transparan, efisien, akuntabel, dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Oleh karena itu, aparatur pengelola BLUD tidak hanya dituntut memiliki pemahaman regulasi yang baik, tetapi juga kompetensi manajerial dan teknis yang profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam konteks tersebut, sertifikasi pengelolaan BLUD menjadi penting sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kompetensi aparatur yang telah dikembangkan melalui pelatihan benar-benar terstandar, terukur, dan diakui secara nasional. Sertifikasi bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk komitmen institusional untuk menjaga akuntabilitas dan mutu kinerja tata kelola BLUD secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Diklat Manajemen BLUD yang telah diselenggarakan BPSDM, dan sertifikat yang akan diberikan ini berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Hal ini menegaskan komitmen kita bahwa pengembangan kompetensi aparatur tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi dilanjutkan dengan pengakuan kompetensi yang objektif dan akuntabel serta berstandar nasional. Oleh sebab itu, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir saat ini secara virtual untuk mengikuti rangkaian sertifikasi pengelolaan BLUD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Adapun tujuan pelaksanaan sertifikasi ini adalah untuk memastikan dan mengakui kompetensi peserta
dalam menerapkan tata kelola administrasi, perencanaan, dan pelaporan keuangan BLUD secara nyata, konsisten, dan profesional dalam pelaksanakan tugas operasional. Sertifikasi tidak hanya menilai pengetahuan teoritis, tetapi juga menilai keterampilan teknis, kepatuhan pada standar akuntansi, dan kemampuan pemecahan masalah. Manfaat dari pelaksanaan sertifikasi ini antara lain memberikan pengakuan formal atas kompetensi pengelolaan BLUD bagi aparatur, mendorong peningkatan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pada instansi BLUD, dan menjadi bagian dari penguatan manajemen SDM aparatur termasuk pemetaan kompetensi dan pengembangan karir. Kegiatan hari ini diikuti oleh 118 orang peserta yang berasal dari berbagai RSUD, puskesmas, sekolah, dan unit kerja BLUD lainnya. Keseluruhan peserta merupakan alumni Diklat Manajemen BLUD BPSDM tahun 2023 dan 2024, dan proses asesmen akan melibatkan 6 orang asesor yang telah tersertifikasi BNSP yang menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses asesmen. Sehubungan dengan itu, saya mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sertifikasi secara tertib dan bertanggung jawab, mulai dari kegiatan pengarahan hari ini, penyiapan dan kelengkapan berkas, serta dokumen persyaratan portofolio, hingga mengikuti seluruh rangkaian asesmen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini diharapkan agar hasil sertifikasi dapat dijadikan sebagai modal untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan di unit kerja BLUD masing-masing. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sertifikasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan kita semua mendapatkan manfaat nyata dari peningkatan tata kelola keuangan dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian pembukaan dan arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaki Syafi'i, Bapak Ibu peserta dan hadirin yang kami hormati sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu pengarahan umum dan pengarahan teknis pengelolaan BLUD Provinsi DKI Jakarta. Mohon dengan hormat kepada seluruh peserta dan hadirin untuk dapat mengikuti sesi foto bersama secara virtual. Foto bersama akan kami mulai dari tampilan layar pertama, kemudian dilanjutkan ke tampilan layar kedua, dan seterusnya. Oleh karena itu, kami mohon pada Bapak atau Ibu untuk berkenan menyalakan kamera. Kepada Bapak Zaki, kami mohon perkenannya untuk dapat berfoto bersama. Aba-aba dari saya, kita mulai dari tampilan layar pertama. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke tampilan layar kedua. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke layar ketiga. 1, 2, 3. Layar berikutnya, yang keempat. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sesi foto bersama secara virtual telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Penjaminan Mutu Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi Bapak Ahmad Zaki Syafi'i yang telah berkenan hadir. Selanjutnya kami informasikan kepada seluruh peserta sertifikasi pengelolaan BLUD agar tetap berada di ruang virtual untuk mengikuti pengarahan prasertifikasi pada hari ini. Terima kasih Bapak Zaki. Terima kasih Pak Jaki.
Baik, acara berikutnya dilanjutkan dengan pengarahan umum pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi yang akan disampaikan oleh Kepala LSP BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Indra Tuti Rosario Kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan teknis yang akan disampaikan oleh Asesor Kompetensi LSP BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sarah Hidayati. Kepada Ibu Indra Tuti Rosario Kita, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mas Danur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kabid, Penjaminan Mutu Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi, Pak Ahmad Zaki Safi'i, yang terhormat juga Kepala Subkel Sertifikasi Kompetensi, beserta teman-teman lainnya di Subkel, Mbak Harlita, Mas Danur, Mas Eko, dan Mbak Vivi. Kemudian selanjutnya kepada para peserta maupun para asesor kompetensi, juga Mbak Sarah, narasumber skema pengelolaan BLUT pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semua. Dan yang terutama bagi para peserta uji kompetensi skema pengelolaan BLUD Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah sertifikasi ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelatihan manajemen BLUT yang sudah Bapak Ibu ikuti berapa tahun sebelumnya ya? Tahun 2022 sampai 2024. Nah, mudah-mudahan Ibu, Bapak masih ingat bahan-bahannya. Dan sertifikasi ini bukan merupakan ujian. Jadi tidak ada lulus atau tidak lulus, tetapi hanya kompeten atau belum kompeten. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti sertifikasinya belum kompeten, Bapak Ibu bisa mengulang lagi. Jadi nggak ada istilah tidak lulus. Jadi tenang aja Bapak Ibu, karena ini yang dinilai adalah bukti kerja Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen ya. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Jadi apa itu sertifikasi kompetensi, uji kompetensi itu? Dan apa pentingnya? Kenapa kok penting? Nah, ini tentu terkait dengan kompetensi Bapak Ibu semua sebagai bentuk profesionalisme, akuntabilitas, dan sebagai standar kompetensi meningkatkan kualitas pelayanan serta pengembangan karir ASN. Dengan
meningkatnya standar profesionalitas dan akuntabel dari para pengelola BLUT dalam menjalankan tugas. Ini tentu nanti BLUD Bapak Ibu sekalian juga Bapak Ibu sekalian juga dapat meningkatkan kualitas layanan BLUD Bapak Ibu semuanya. Nah, peran kunci dalam sertifikasi BLUD ini tentu ada yang terkait ya selain PPKP, Kepegawaian, BKD, kemudian ada BPSDM maupun Dinas Kesehatan. Serta Dinas Pendidikan dalam hal ini SMK ya. Kemudian tahap uji kompetensi pegawai itu secara umum adalah Bapak Ibu mempersiapkan persyaratan yang terdapat dalam APL 01. Nah, ini nanti pengisian APL 01 maupun APL 02 akan dijelaskan secara rinci oleh Ibu narasumber Mbak Sarah Hidayati. Kemudian ada ada pelaksanaan uji kompetensinya. Nah, di dalam skema pengelolaan BLUD bagi ada 2 asesi, yaitu asesi yang belum pengalaman maupun asesi yang sudah pengalaman. Dan hari ini adalah semuanya asesi yang belum pengalaman. Jadi semua Bapak Ibu sama kategorinya belum berpengalaman. Nah, ininya juga perangkat ujinya juga sama, yaitu menggunakan DIT, metode DIT atau daftar instruksi terstruktur dan DPL daftar pertanyaan lisan. Jadi hanya formatnya itu 04A dan 04B. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Mbak Sarah. Dan penilaiannya ini dilakukan oleh asesor uji kompetensi pengelolaan BLUD, ada 6 orang, termasuk Mbak Sarah Hidayati, kemudian ada Pak Haris, ada Dr. Nuni, ada saya lupa, ada 6 orang. Dan nah, dari hasil uji kompetensi yang dilakukan. Jadi uji kompetensinya juga tidak lama-lama. Ini waktunya 1 jam, 1 peserta masing-masing membutuhkan waktu 1 jam. Dan langsung hasilnya akan disampaikan oleh asesor masing-masing. Asesor yang menguji. Nah ini seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa uji kompetensi sertifikasi pengelola BLUT ini sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan Bapak Ibu dalam diklat manajemen BLUT. Nah, kita tempat uji kompetensinya itu ada di LSP BPSDM, yaitu termasuk tempat uji kompetensi sewaktu.
Nah, alur proses sertifikasinya itu pertama pendaftaran. Ini pendaftaran ini Bapak Ibu membawa APL 01 dan 02 yang sudah diisi beserta persyaratannya berupa hard copy ya Bapak Ibu, itu SK 100%. Nah, kemudian ada daftar riwayat hidup, KTP, fotokopi KTP, kemudian jabatan terakhir, pangkat terakhir, kemudian ada rekomendasi dari pimpinan Bapak Ibu untuk ditugaskan mengikuti uji kompetensi ini. Kemudian ada surat keterangan dari atasan Bapak Ibu, pengalaman kerja Bapak Ibu di Blut. Ada juga sertifikatnya, sertifikat Diklat Manajemen BLUD, itu Bapak Ibu harus siapkan. Kalau daftar riwayat hidup, Bapak Ibu bisa ngeprint atau download dari SIM Diklat Bapak Ibu semuanya. Kemudian pelaksanaan uji kompetensinya 1 hari, cuma 1 peserta 1 jam. Insya Allah ya 1 jam karena pesertanya ini banyak, tapi asesornya cuma 6. Kemudian baru nanti kalau sudah ada hasilnya, Bapak Ibu selesai sertifikasi, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Cuma sertifikat ini kan harus bersama-sama dengan yang lainnya, nanti agak lama waktunya. Kurang lebih sebulan ya Bapak Ibu. Nah ini alur prosesnya. Nah sekarang nanti pendaftarannya kita tidak mau merepotkan Bapak Ibu untuk datang bolak-balik ke LSP BPSDM sehingga pendaftarannya itu pada hari yang sama Bapak Ibu melakukan uji kompetensi. Hanya waktunya 1 jam sebelumnya. Nanti akan administrasi dari LSP akan mengecek kelengkapan persyaratan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk pengelolaan BLUD yang kompeten, ini Bapak Ibu harus memahami skema sertifikasinya. Jadi nanti akan di-share oleh penyelenggara, dalam hal ini Subkel Sertikom, ini akan diberikan skemanya. Skema pengelolaan Blut, kemudian ada SKKNI-nya yang digunakan dalam skema pengelolaan Blut kali ini. Ada 13 unit kompetensi di dalam skemanya. Dan tentunya Bapak Ibu dasarnya untuk mengikuti uji sertifikasi ini adalah sudah mengikuti Diklat Manajemen Blut. Nah, ini Bapak Ibu persiapkan dan manfaatkan IT ya Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu ada uji kompetensinya yang berkaitan dengan IT. Ya, demikian
pengarahan umum saya. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, ini dipersilakan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi gunakan kesempatan tanya jawab ini sebaik-baiknya agar Bapak Ibu jelas nanti dan persiapannya akan lebih matang, lebih tidak grogi ya dalam menghadapi uji kompetensi ini. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Mas Danur, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Indrastuti Rosario kita yang telah menyampaikan pengarahan umum. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan pengarahan teknis yang akan disampaikan oleh Asesor Kompetensi LSP BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sarah Hidayati. Pada Ibu Sarah Hidayati, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Yang saya hormati Kepala LSP BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Indrastuti Rosario kita, Ibu Harlita selaku penyelenggara, dan Mas Danur yang di sini membantu kita semua, serta Bapak dan Ibu calon ASESI yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul pada saat ini, pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pembukaan sekaligus pengarahan prasertifikasi pengelolaan BLUD di Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Kalau tadi Ibu Iin sudah menyampaikan terkait dengan panduan teknis, arahan-arahan yang sifatnya umum, mohon maaf, arahan-arahan yang sifatnya umum. Nah, mungkin pada kesempatan yang kedua ini saya akan menyajikan terkait dengan arahan-arahan yang sifatnya teknis seperti itu Bapak dan Ibu. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, pengarahan, pembekalan, peserta sertifikasi kompetensi. Nah, di sini sifatnya adalah arahan yang sifatnya teknis. Tadi Bu Iin sudah sedikit memberikan clue-clue gitu ya, kalau nanti akan ada sejumlah instrumen dalam uji kompetensi yang akan digunakan. Nah, mungkin saya di sini akan memperjelas kira-kira instrumen apa aja yang nantinya akan ditanyakan pada saat uji kompetensi dan apa aja yang harus Bapak dan Ibu lengkapi gitu ya. Oke, nah untuk awalan mungkin tadi Bu Iin juga sudah menyampaikan bahwa pada saat uji kompetensi sebenarnya kita tidak ingin memberikan penilaian gitu ya terhadap Bapak dan Ibu semua, karena kalau saya yakin di sini, kami semua yakin di sini Bapak dan Ibu semua sudah berkecimpung lama di dunia BLUD gitu ya. Jadi nantinya sertifikasi atau uji kompetensi itu sifatnya adalah pemberian pengakuan gitu ya, pemberian pengakuan. Nantinya akan ada sertifikat gitu ya yang nantinya akan diberikan kepada Bapak dan Ibu semua sebagai pengelola BLUD. Nah, terkait dengan prosedur uji kompetensi, mungkin sama seperti yang pernah Bapak dan Ibu sebagian besar pernah jalani ya. Jadi untuk uji kompetensi tersendiri itu ada 3 tahapan utama. 3 tahapan utama. Jadi yang pertama itu adalah tahapan pra-assessment. Yang kedua itu adalah tahapan pelaksanaan assessment. Dan yang ketiga adalah pasca assessment-nya. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Oke, nah untuk yang alur pelaksanaan itu sendiri supaya lebih detail nih seperti apa nih alurnya nih. Nah, kita mulai dari pengarahan yang dilaksanakan pada hari ini Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita masuk pada sesi pengarahan sertifikasi kompetensi. Nah, pada hari pengarahan ini pun Bapak dan Ibu tahu nantinya kira-kira apa yang harus dipersiapkan, dokumen-dokumen apa yang harus disusun, kemudian bahan-bahan apa yang nantinya Bapak dan Ibu bisa bawa pada saat hari H uji kompetensinya. Gitu ya. Jadi nanti akan ada jeda nih. Hari ini pengarahan, kemudian nanti seminggu sampai 2 minggu ke depan Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan dokumen-dokumen pendukungnya, gitu ya. Kemudian mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan, terutama formulir APL 01 dan formulir APL 02. Ya, nanti juga akan saya tunjukkan seperti apa formulirnya. Jadi APL 01 itu adalah formulir terkait permohonan sertifikasi kompetensi, sedangkan APL 02 itu adalah untuk assessment mandiri, self-assessment. Bapak dan Ibu menilai diri sendiri kira-kira sejauh mana kemampuan dan pemahaman terkait dengan pengelolaan BLUD. Nah, setelah selesai disiapkan semuanya, diisi seluruh formulirnya,
akan ada sesi berikutnya yaitu pelaksanaan assessment. Tadi Bu Iin sampaikan ya supaya tidak bolak-balik datang langsung ke BPSDM gitu ya. Jadi nanti untuk pengisian pemeriksaan hasil APL 01 dan 02 yang sudah diisi itu dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan asesmennya. Seperti itu. Jadi nanti udah bawa gitu ya APL 01, 02 yang sudah diisi, nanti dicek di hari yang sama, setelah itu langsung melaksanakan proses asesmennya. Nah, untuk pelaksanaan asesmennya sendiri dibagi menjadi dua, hanya saja tadi sudah juga disampaikan bahwa untuk kesempatan kali ini asesmennya itu adalah untuk yang asesi belum berpengalaman, gitu ya. Jadi dianggap Bapak dan Ibu setelah lulus diklat, gitu ya, setelah lulus diklat kemudian diakses, gitu ya. Nah, nanti masuk dalam kategori asesi yang belum berpengalaman. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu menjalankan setelah mendapatkan sertifikat gitu ya menjalankan tugas sebagai pengelola bulut, kemudian nanti sertifikatnya habis mau RCC gitu ya. Nah, itu berarti Bapak dan Ibu baru di treatment sebagai asisi yang berpengalaman seperti itu. Nah, nanti proses asesmennya berlangsung ya kurang lebih 1 jam. Nanti setelah proses asesmen tadi akan ada rapat pleno di mana di situ ada ditentukan apakah Bapak dan Ibu kompeten atau tidak gitu ya. Kemudian nanti baru diterbitkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat oleh BNSP seperti itu. Nah, ini alurnya dari persiapan dan pelaksanaan. Kemudian yang berikutnya kita ke pra-assessment. Nah, pra-assessment tadi juga sudah disampaikan ya, pra-assessment-nya itu lebih kepada persiapan mengecek dokumen-dokumen, apakah dokumen-dokumennya sudah lengkap terisi atau belum. Nah, ini biasanya dilakukan oleh admin LSP BPSDM. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan calon asesi dalam pelaksanaan tugasnya. Ya, jadi nanti APL 02-nya terutama ya yang self-assessment itu dilihat ya apakah Bapak dan Ibu ada yang dinilai belum kompeten gitu ya atau tidak. Nah, kalau misalkan menilai diri sendirinya masih belum kompeten, mungkin kita tidak bisa lanjut ke proses yang berikutnya gitu ya. Karena di APL 02 dipastikan bahwa self assessment-nya harus terisi kompeten semua seperti itu. Nanti kita akan lihat seperti apa formulirnya. Kemudian nanti ada permohonan sertifikasi, admin LSP akan menandatangani permohonan tersebut supaya bisa lanjut ke proses yang berikutnya, proses pelaksanaan asesmennya. Oke, nah kemudian terkait dengan persiapan asesmen, ya, jadi kalau tadi Bapak dan Ibu sudah disampaikan nih ada beberapa formulir tuh yang harus diisi. Nah, selain formulir yang harus diisi, kita juga punya yang namanya dokumen terkait dengan skema asesmen. Jadi jangan sampai salah skema. Jadi skema yang nantinya akan diakses, yang akan dinilai adalah skema pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Ya, jadi kita nanti ada dokumen skemanya, kemudian ada juga dokumen SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, itu Bapak dan Ibu mungkin bisa baca dulu terlebih dahulu ya, kira-kira apa aja sih standar kompetensi kerjanya, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya persyaratan dasar, kemudian persyaratan administrasi, dan nanti ada persyaratan teknis. Ya, nanti akan saya jelaskan juga seperti apa persyaratan teknisnya. Nah, ini ada skema cluster. Jadi tadi yang skema untuk pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Jadi jenis skema yang digunakan di sini jenisnya adalah skema cluster, Bapak dan Ibu. Di mana ruang lingkupnya adalah pengelolaan BLUD yang dikhususkan dilaksanakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jadi ada BLUD yang terkait dengan kesehatan, ada BLUD yang terkait dengan pendidikan. Namun keduanya sama ini, ada 13 unit kompetensi yang nantinya akan dinilai, yang nantinya akan di cross check gitu ya bukti-buktinya seperti itu. Jadi di sini ada dimulai dari unit kompetensi yang pertama dari mulai mengawasi penggunaan anggaran, kemudian mengelola SDM, mengelola pelaksanaan pekerjaan, potensi risiko, kinerja karyawan, supervisi, evaluasi kinerja dan pencapaian target, merumuskan probis dan tusi dalam organisasi, merumuskan perubahan strategis organisasi, change management, informasi keuangan, informasi penganggaran, dan renstra perusahaan. Jadi, ke-13 unit kompetensi inilah yang nantinya akan diuji, ya akan dimintakan bukti-bukti untuk penerapannya seperti apa di BLUD tempat Bapak dan Ibu bertugas. Seperti itu. Ini berdasarkan skema yang memang sudah disetujui dan sudah dilegalkan
ya untuk digunakan di ruang lingkup BLUD Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu. Oke, nah tadi saya juga sudah sampaikan ada persyaratan dasar, ada persyaratan administrasi, ada persyaratan teknis. Nah, ini yang pertama adalah persyaratan dasar. Persyaratan dasar itu lebih kepada Bapak dan Ibu sebagai ASN gitu ya, ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta nanti dibuktikan dengan fotokopi SK PNS DKI. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu menyertakan persyaratan dasar untuk nomor satunya adalah fotokopi SK PNS-nya. Ya, kemudian ada juga persyaratan yang kedua, pendidikan minimal S1 atau sederajat. Jadi nanti pembuktiannya adalah harus ada fotokopi ijazah minimal S1. Seperti itu. Kemudian pangkat golongan saat ini adalah minimal 3C, penata. Nanti juga dilampirkan fotokopi SK pengangkatan 3C-nya. Atau jabatan terakhir yang mungkin sekarang udah ada yang 4A, 4B, 4C, boleh nanti dilampirkan pangkat golongan terakhir. Seperti itu. Kemudian memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan BLUD minimal 1 tahun di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini biasanya dikeluarkan oleh unit kerjanya masing-masing. Kita ada template-nya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti boleh kita berikan template-nya untuk terkait dengan keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan tugas di bidang pengelolaan BLUD-nya. Seperti itu. Oke, itu nomor 4. Kemudian yang nomor 5, telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan manajemen BLUD. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah punya sertifikatnya. Kalau belum punya, coba cek di Sindiklat. Di Sindiklat biasanya suka ada tuh, ada sertifikat atau ada eh, transkrip nilainya gitu ya. Tapi kalau memang ternyata Bu, saya udah lama Bu ikut pelatihan manajemen klubnya, sepertinya tidak muncul tuh di Sindiklat. Nanti boleh dikonfirmasi lagi ke penyelenggara untuk bisa dikirimkan soft copy sertifikat Diklat manajemen BLUD-nya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah pastinya harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerjanya. Harus ada surat tugas, mengikuti uji kompetensi. Ya, jadi beda dengan yang keterangan bekerja ya, keterangan pengalaman kerja. Ini adalah surat tugas khusus untuk mengikuti proses uji kompetensinya. Seperti itu. Ini persyaratan dasar. Nah, yang berikutnya ada persyaratan yang sifatnya administratif. Persyaratan yang administratif ada yang pertama adalah fotokopi KTP karena nanti ini untuk terkait penerbitan sertifikat oleh BNSP ya Bapak Ibu, jadi harus sesuai NIK sama nama lengkapnya. Kemudian ada daftar riwayat hidup, ini juga contohnya bisa diambil dari Sindiklat ya. Kemudian ada pas foto 3x4 sebanyak 2 buah dengan background warna merah, bajunya formal. Jadi tidak harus pakai baju seragam tertentu, tapi yang pasti bajunya formal dan background fotonya adalah warna merah. Seperti itu. Nah, ini untuk persyaratan administratif. Nah, yang terakhir adalah persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis ini biasanya nantinya diberikan pada saat hari H-nya. Jadi pada hari H-nya Bapak dan Ibu diminta untuk membuat output dari uji kompetensinya. Jadi kebetulan kami memiliki instrumen untuk ASESI yang belum berpengalaman itu ada 3 instrumen. Yang pertama adalah daftar instruksi terstruktur yang poin tipe 1 gitu ya, tipe A. Kemudian ada daftar instruksi terstruktur yang tipe B gitu ya, dan ada daftar pertanyaan lisan. Nah, ini nanti biasanya akan diakomodir pada saat hari H. Jadi yang persyaratan teknis ini Bapak dan Ibu mungkin tidak terlalu harus disiapkan sebelumnya ya, karena memang yang menyiapkan adalah LSP seperti itu. Ya, ini untuk persyaratan-persyaratan pada saat persiapan dan pelaksanaan. Nah, ini dia formulir APL 01 dan APL 02. Mungkin saya akan share saja formulirnya seperti apa. Saya stop share terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Jadi ini formulir yang nantinya Bapak dan Ibu bisa isi, gitu ya. Dan pada saat hari H bisa langsung dibawa, gitu ya. Jadi jangan ngisi di tempat TUK-nya, gitu ya. Jadi isinya sebelum. Nah, ini untuk yang APL 01. Jadi APL 01 adalah permohonan sertifikasi kompetensi. Di sini ada rincian data pemohon sertifikasi dari mulai data diri gitu ya, nama lengkap, KTP gitu ya. Kemudian sampai dengan kualifikasi pendidikan S1, S2 gitu ya.
Nanti silakan cantumkan di sini. Kemudian data pekerjaan sekarang yang relevan dengan tugas sebagai pengelola BLUT ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan nanti di unit kerja apa saat ini, gitu ya. Kemudian jabatannya apa, ya, alamatnya di mana, alamat kantornya ya, sampai dengan mungkin telepon dan emailnya seperti itu. Ini untuk yang data pekerjaan sekarang. Nah, kemudian untuk data sertifikasi bagian 2, nah ini nanti ini kebetulan udah dicetak ya, jadi nggak mungkin keliru lagi gitu ya. Jadi judul sertifikasinya dicek lagi, benar kan ini formulirnya adalah untuk pengelolaan BLUD Provinsi DKI Jakarta, karena di BPSDM sendiri kita punya beberapa skema ya Bapak dan Ibu ya, mungkin ada beberapa yang juga sudah ikut ya. Jadi untuk skema kali ini adalah yang pengelolaan BLUD. Ya, ini adalah nomor skemanya. Dan kemudian tujuan asesmennya yang pasti ya sertifikasi ya, karena baru pertama ya, belum RCC, belum RPL gitu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin memperpanjang, jika yang ini sudah habis, gitu ya, 3 tahun sudah habis, nanti mau memperpanjang, berarti mungkin namanya RPL gitu ya, RCC, Recognition Current Competencies gitu ya. Nah, ini untuk daftar unit kompetensinya sesuai yang tadi saya sampaikan ada 13. Bapak dan Ibu bisa pelajari di sini ada sekian yang mungkin nantinya akan diuji pada saat uji kompetensi, daftar unit kompetensinya. Kemudian di sini ada bukti kelengkapan tadi yang ada persyaratan dasar ya. Persyaratan dasar nanti mohon kalau memang sudah ada Bapak dan Ibu langsung yang mengisi sendiri nih, memenuhi ada, tidak ada gitu ya, memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Jadi kalau memenuhi syarat kan sesuai dengan requirement minimal, misalkan S1 berarti harus minimal S1 gitu ya. Terus kemudian ada berarti memenuhi syarat. Gitu ya. Kemudian juga masa kerja sebagai pengelola BLUD minimal 1 tahun. Ini juga nanti dilihat kembali. Nanti di checklist kalau memang sudah sesuai sampai dapat rekomendasi. Seperti itu. Ini yang persyaratan dasarnya. Kemudian ada yang persyaratan administratif atau bukti administratif nih tadi. Ada KTP, ya, kemudian daftar riwayat hidup atau CV, dan pas foto berwarna 3x4. Seperti itu. Oke, kemudian, nah nanti pada saat hari H, ketika Bapak dan Ibu datang untuk pelaksanaan asesmen, nanti ini akan dikoreksi dulu, dilihat dulu nih, akan dicek dulu nih oleh admin LSP. Jika sudah lengkap semua, nanti admin LSP-nya akan tanda tangan. Seperti itu. Nah, ini untuk yang formulir APL 01. Oh, ada yang sudah raise hand, tapi mungkin boleh ya Pak Jafar ya, kita pending dulu nanti untuk proses tanya jawabnya setelah penjabaran selesai, mohon izin. Nah, untuk yang APL 02 sekarang nih. Jadi APL 01 adalah permohonan sertifikasi, APL 02 itu adalah untuk assessment mandirinya, self assessment. Jadi Bapak dan Ibu semua di sini menilai kinerja pribadi terkait dengan pengelolaan BLUT, apakah dirasa sudah kompeten atau belum kompeten menurut versi sendiri gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Kan di sini ada 13 unit kompetensi, masing-masing unit kompetensi ada pertanyaannya. Dari mulai elemen yang pertama, mempersiapkan rencana kerja. Dapatkah saya mempersiapkan rencana kerja? Ya, dilihat dari adanya perangkat, adanya indikator gitu ya. Nah, jika Bapak dan Ibu menilai diri sendiri sudah mampu untuk mempersiapkan rencana kerja pengawasan, maka di sini di checklist K. K itu kompeten, BK itu belum kompeten. Nah, kemudian bukti yang relevannya nanti diisi apa? Karena Bapak dan Ibu semua di sini adalah calon asesi yang belum berpengalaman, jadi kolom bukti yang relevan itu dikosongkan saja. Seperti itu. Jadi yang perlu diisi adalah kolom K atau kolom BK. Harapannya semuanya mengisinya di kolom K, gitu ya. Harapannya seperti itu sampai dengan seluruh elemen-elemen di unit kompetensinya terjawab semua, terchecklist semua. Di sini saya langsung skip sampai dengan halaman terakhir ya Bapak dan Ibu ya, karena ada 13 nih. 13 unit kompetensi dan elemennya lumayan banyak gitu ya. Per unit kompetensi ada minimal 3 elemen ya. Ya, ini sampai pastikan semua agar kolomnya diisi gitu ya, dan isinya dengan yang K. Harapannya seperti itu. Nah, setelah selesai, maka Bapak dan Ibu silakan nanti cantumkan nama gitu ya, kemudian tanggalnya dan tanda tangan. Nah, untuk yang asesor nanti ini asesor sendiri yang nantinya akan menandatangani seperti itu. Jika memang dirasa sudah oke gitu ya, diisi kompeten semua, maka proses pelaksanaan asesmen dapat dilanjutkan.
Ya, tapi nanti kalau misalkan ada yang BK gitu ya belum kompeten, nah nanti asesornya atau mungkin ya asesornya nanti akan mengkonfirmasi lebih lanjut kepada asesi ya sekiranya apakah memang benar gitu ya yang bersangkutan menilainya belum kompeten seperti itu. Ya, jadi ini nanti akan dibawa dan akan diperiksa pada saat pelaksanaan asesmen seperti itu. Oke, ini untuk formulirnya. Mungkin saya lanjut sedikit lagi di paparan ini. Sebentar. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Tadi ini udah ya Bapak dan Ibu ya, APL 01 sudah, APL 02 sudah. Nah, kemudian nih setelah tadi APL 01-nya sudah terisi, APL 02-nya juga sudah terisi kompeten semua, sudah ada rekomendasi dari asesor. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah nanti ada proses verifikasi nih. Proses verifikasi, persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi semua, administrasinya sudah oke semua, nanti akan ada rekomendasi, gitu ya, tidak diterima atau diterima, gitu ya, tadi ya. Kalau misalkan sudah selesai semua, ya insya Allah diterima nih. Diterima sehingga nanti admin LSP akan mempersiapkan dokumen perangkat asesmen yang dibutuhkan. Tadi persyaratan teknis ya. Persyaratan teknisnya nih di sini disiapkan oleh admin LSP berupa perangkat asesmen seperti itu. Ya, nah kemudian yang berikutnya nih, nanti pada saat pelaksanaan asesmen apa yang dilakukan nih? Apa yang dilakukan? Yang pertama kali yang pasti asesor akan melihat asesmen mandirinya seperti apa nih. Tadi diisi semua kah gitu ya untuk seluruh elemen atau ada yang BK. Nah, kalau ada yang BK gitu ya biasanya asesor nanti akan langsung membuat statement gitu ya bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi ada juga nanti asesornya menyampaikan ini benar diisi seperti ini gitu ya. Nah, nanti dikonfirmasi kembali. Tapi kalaupun ternyata memang sudah semua, itu nanti biasanya akan proses dilanjutkan untuk pelaksanaan asesmennya. Seperti itu. Ya, ini untuk persiapan di awal. Nah, kemudian yang berikutnya dokumen perangkat asesmen. Nah, ini admin LSP ini akan memeriksa nih kelengkapannya dan kesesuaiannya tadi yang persyaratan teknis ya Bapak dan Ibu ya. Ada APL, ada MAPA, kemudian ada formulir yang daftar instruksi terstruktur, daftar pertanyaan lisan. Nah, itu semuanya dipersiapkan oleh LSP. Kira-kira nanti lengkap apa tidak, sesuai apa tidak. Nah, kalau misalkan sudah lengkap semua dokumen-dokumennya, nanti seluruh dokumen tersebut akan diserahkan kembali kepada calon asesi. Jadi nanti calon asesi ini yang akan membawa perangkat asesmennya, gitu ya, akan membawa perangkat asesmennya untuk nanti langsung bertemu dengan asesornya. Seperti itu. Ya, jadi setelah menyerahkan dokumen ke admin LSP jangan tinggal gitu aja. Nanti Bapak dan Ibu akan diberikan kembali dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan teknis untuk uji kompetensi. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, ini dokumen-dokumen teknisnya apa aja nih? Yang pertama adalah MAPA 01 ya, formulir MAPA 01, kemudian ada formulir MAPA 02 gitu ya. Nah, ini biasanya yang ngisi nanti langsung asesornya. Jadi Bapak dan Ibu ketika nanti bertemu dengan asesor, langsung saja berikan dokumen yang diberikan oleh admin LSP kepada asesornya gitu ya. Jadi nanti asesor yang akan mengisi dan mencontreng kalau ada data isian. Nanti Bapak dan Ibu mungkin akan diminta tanda tangan seperti itu. Ini formulir MAPA 1, formulir MAPA 02, ya. Kemudian ada formulir AK 01. Jadi nanti sebelum benar-benar melaksanakan kegiatan uji kompetensi, biasanya asesor akan meminta persetujuan dari Bapak dan Ibu calon asesi. Sekiranya apakah memang setuju seperti itu gitu ya. Jika memang ternyata asesinya setuju, asesinya dan asesornya akan menandatangani formulir persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Penting gitu ya, konsen ini penting karena memang proses asesmen ini sifatnya tertutup, apapun yang terjadi di ruang asesmen dijamin kerahasiaannya dan tidak akan bocor ke publik seperti itu. Ya, terus kemudian selain persetujuan asesmen, nanti asesor juga akan menjelaskan tentang banding gitu ya. Apabila nanti hasil dari proses asesmennya tidak sesuai dengan keinginan asesi, nah asesi diberikan kesempatan untuk melakukan banding, gitu ya. Oh saya harusnya kompeten nih, gitu ya. Tapi ternyata hasil akhir asesmennya ternyata dikasihnya belum kompeten nih. Saya mau banding, nggak boleh silakan karena
kita memfasilitasi ada formulir khusus namanya untuk banding assessment. Seperti itu. Kemudian ada lagi formulir AK07, checklist penyesuaian yang wajar dan beralasan. Jadi di sini ada penyesuaian-penyesuaian yang mungkin Bapak dan Ibu bisa ajukan. Misalkan mohon izin kalau ternyata Bapak dan Ibu punya keterbatasan menggunakan komputer seperti itu ya, atau keterbatasan menggunakan teknologi misalkan kan kalau Bu Iin bilang pakai Canva gitu ya atau pakai apa gitu ya. Nah, mungkin nanti akan ada penyesuaian seperti itu. Atau mungkin Bapak dan Ibu butuh alat bantu khusus gitu ya, butuh alat bantu khusus mungkin nanti bisa disampaikan kepada asesor nanti apakah ada penyesuaian terkait dengan proses asesmen lebih lanjut atau tidak seperti itu. Ya, baik ini untuk AK07. Nah, kemudian ini dokumen yang sifatnya lebih spesifik terkait dengan teknis dari asesmennya itu sendiri. Nah, tadi untuk yang belum berpengalaman kita punya tiga. Kita punya tiga instrumen yang digunakan, gitu ya. Yang pertama adalah daftar instruksi terstruktur, gitu ya, 04A. Di sini nantinya asesor pada saat hari H assessment, hari H uji kompetensi akan menjelaskan bahwa proses uji kompetensi untuk skema pengelolaan BLUD ini akan menggunakan dua materi uji kompetensi gitu ya. Yang pertama adalah daftar instruksi terstruktur dan daftar pertanyaan lisan. Ya, kemudian sebelum melanjutkan uji kompetensi terhadap dua metode tersebut, nanti asesor akan menanyakan, ya, apakah seluruh unit kompetensi pada skema BLUD sudah diterapkan di tempat kerja Bapak dan Ibu semua atau belum? Jadi tadi dari 13 UK unit kompetensi tadi apakah memang sudah benar-benar diterapkan atau belum? Gitu ya. Jika ya, berarti nanti lanjut lagi ke daftar instruksi terstruktur. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Ada proyek-proyek yang harus Bapak dan Ibu selesaikan, menyusun dokumen, atau mungkin membuat paparan seperti itu ya. Nah, nanti akan dijelaskan pada hari H oleh asesornya langsung. Tidak di hari ini nanti kira-kira apa aja bu pertanyaannya wah itu belum gitu ya jadi nanti disampaikannya pertanyaan-pertanyaannya atau proyek-proyeknya pada saat hari H assessment-nya seperti itu. Nah kemudian ada lagi yang daftar instruksi terstruktur tapi yang B tipe B tadi tipe A kemudian ada yang tipe B. Nah kalau tipe B ini lebih kepada konfirmasi Bapak dan Ibu sudah buat tuh dokumen bahan presentasi gitu ya atau mungkin materi-materi terkait dengan pertanyaan di dalam formulir 04A. Nah, di formulir 04B ini nantinya para asesor akan mengkonfirmasi kembali gitu ya, mengkonfirmasi kembali kiranya benar apa tidak ya apa yang dibuat di 04A sebelumnya gitu ya kira-kira tepat atau sesuai apa tidak nih dengan uji kompetensi unit kompetensi yang sedang dinilai seperti itu. Jadi nanti 04A dan 04B ini ada kaitannya satu sama lain seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kemudian untuk instrumen yang terakhir adalah daftar pertanyaan lisan. Jadi daftar pertanyaan lisan ini biasanya mengkonfirmasi hal-hal yang belum tercapture pada saat Bapak dan Ibu menyusun 04A dan asesor mengkonfirmasi di 04B. Biasanya ada yang mungkin dirasa belum tercapture nih, belum semuanya terjawab. Nah, biasanya nanti ditambahkan dengan daftar pertanyaan lisan, seperti itu. Oke, ini untuk instrumennya yang sifatnya tadi teknis ya Bapak dan Ibu ya, teknis. Jadi langsung praktek nanti di tempat untuk nyusun dokumennya, untuk membuat paparannya, dan untuk nanti mengkonfirmasi jawaban-jawaban dari apa namanya pertanyaan lisan seperti itu. Oke, baik. Nah, ketika Bapak dan Ibu nanti menyusun dokumen atau membuat paparan pada saat hari H assessment, hari H uji kompetensi, Bapak dan Ibu boleh membekali diri nih dengan senjata. Boleh membekali diri dengan dokumen-dokumen yang sebenarnya sudah ada di Blood masing-masing gitu ya untuk sebagai gambaran supaya nanti nggak blank-blank banget gitu ya pada saat nanti disuruh nyusun dokumen. Jadi Bapak dan Ibu boleh nih nanti bawa dokumen struktur organisasi di Blood 4 tugasnya masing-masing gitu ya. Boleh bawa probisnya, boleh bawa Renstra gitu ya, boleh bawa analisis SWOT kalau ternyata kemarin sebelum bikin Renstra, bikin kertas kerja misalkan analisis SWOT seperti itu. Kemudian boleh bawa laporan keuangan BLUT, PP, peraturan pemerintah, Perpu, Permendagri, rencana penggunaan anggaran, perangkat penilaian kinerja, formulir, dan sebagainya yang relevan dengan pengelolaan BLUT, Bapak dan Ibu boleh bawa.
gitu ya, supaya nanti ketika disuruh bikin project, disuruh bikin dokumen atau disuruh bikin bahan presentasi gitu ya, nggak nggak apa ya, nggak blank gitu ya, ada referensinya. Nah, ini boleh dibawa. Tidak harus bentuknya hard copy, boleh juga soft copy gitu ya, seperti itu. Nah, ini kelengkapan yang Bapak dan Ibu bisa bawa di hari H proses uji kompetensinya. Nah, kalau ini instrumen untuk yang sudah berpengalaman. Nah, hanya saja karena di sini tidak ada ya yang sudah berpengalaman, jadi mungkin saya skip saja. Nah, nanti setelah selesai proses pelaksanaan assessment, jadi udah selesai mengisi formulir 04A, 04B, kemudian daftar pertanyaan lisannya juga sudah terjawab semua gitu ya. Nah, nanti di sesi terakhir biasanya asesor akan menyerahkan proses umpan balik dan catatan assessment sebelum mengumumkan hasil dari uji kompetensinya, kompeten atau belum kompeten. Nanti Bapak dan Ibu boleh tuh memberikan umpan balik tuh. Kira-kira proses pelaksanaan asesmennya apakah memang sudah clear, sudah jelas, sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu semua, sudah sesuai dengan aturan atau belum. Nah, nanti boleh dituliskan di situ umpan baliknya. Ya, kemudian juga ada catatan asesmen yang dibuat oleh asesor terkait dengan proses asesmen secara keseluruhan dan hasil yang nantinya akan disampaikan langsung kepada kepada asesi, kepada asesinya. Seperti itu. Oke. Dari saya untuk pedoman teknisnya itu saja Bapak dan Ibu. Nanti setelah ini akan ada sesi diskusi ya tanya jawab. Eh, Sekiranya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dipersilakan. Saya akhiri terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mas Danur. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. pada para ibu narasumber, Ibu Indrastuti Rosario kita dan Ibu Sarah Hidayati yang telah menyampaikan materi mengenai pengarahan umum dan pengarahan teknis dari sertifikasi kompetensi pengelolaan BLUD tahun 2026. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dan bermanfaat bagi proses pelaksanaan sertifikasi nantinya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kami ingin mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir atau absensi yang telah kami kirimkan melalui kolom chat di Zoom. Baik, untuk sesi tanya jawab, jika dari Bapak atau Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri dan penyelenggara, kami persilakan untuk bertanya langsung. Oh ya, tadi ada yang di chat itu dari Bapak Raden Chandra Media ya. Dari RSUD Tarakan surat tugas apakah harus dari kepala dinas atau eselon 2 seperti direktur RSUD? Ini mungkin ke Ibu Iin ya. Ini adalah atasan Bapak Ibu di tempat tugas yang sekarang, yang tanda tangan. Jadi sesuai kewenangan, yang boleh menandatangani surat keluar itu adalah eselon 2-nya. Eselon 2-nya, kalau Bapak Ibu ada di RSUD, ini tentunya surat tugasnya ditandatangani oleh direktur dari RSUD. Boleh, Pak. Nggak harus kepala dinas. Mungkin itu Pak Raden Chandra. Baik, ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Oh ya, tadi juga ada pertanyaan dari peserta ya Bu Iin dari kepala sekolah, cuma tadi saya lupa ya. Jadi beliau ini baru dipindah tugaskan ke sekolah SMK yang baru, tapi di SMK yang ditempatkan ini yang baru itu tidak ada BLUD-nya. Nah, Ya. itu gimana, Bu? Oh, nggak apa-apa. Jadi pengalaman kerjanya adalah pengalaman dari yang Bapak Ibu sudah lakukan. Itu boleh, Bu. Dari kepala sekolahnya Ibu apa Bapak ya? Kepala sekolahnya Ibu tadi. Izin Ibu, saya Ya, Ibu Deslina, iya, Kepala SMK 60. iya.
Saya Ya, sudah 4 tahun di SMK 60, Bu. SMK 60 heeh, ini baru saja dapat Kebgub untuk BLUD di tahun lalu, ya, tapi kita nanti realisasinya di tahun eh, depan. TW4 ini, Bu. Jadi kita Oh belum ya, menjalankan BLUD. heeh, nggak apa-apa Bu. Nah, kalau namanya sertifikasi kan kita bingung, Bu. Belum menjalankan kok udah ikut sertifikasi gitu. Karena dasarnya ini Ibu ikut pelatihannya Bu, pelatihan Waktu diklat. waktu ikut Iya, pelatihan saya masih di sekolah lama, Bu. Sekolah nah, lama saya SMK nah, 27, saya itu sebagai wakil humas, Bu. iya, Dan di nah, sana wakil itu tidak terlibat pengelolaan BLUD, Bu. Cuma sebagai yang PPTK pun wakil Sapras, Bu. iya, Wakil nggak humas apa-apa nggak Bu. terlibat. Ya, kan berarti SMK 27 ini ada blutnya. Jadi Ya, Ibu ini pengalamannya bisa pengalaman saat di SMK 27. izin Bu di SMK 27 juga belum terlibat, Bu. Wakil yang terlibat itu hanya wakil Sapras sebagai PPTK-nya. Saya wakil humas nggak terlibat, jadi kan nggak tahu pengelolaan keuangan BLUD-nya, Bu. Makanya Nah, saya kayaknya, menurut saya nggak belum sesuai untuk mengikuti sertifikasi ini kan saya bisa mengukur kemampuan saya gitu, Bu. Dan di SMK 60 juga belum melaksanakan, baru baru nanti di mau ya. TW4 baru kan setelah lulus di 2022 saya ditempatkan di sini, saya lulus di tes. Nah, itu Mm, karena belum ada gubernur definitif kan Kebgub kita dipending. Baru iya, 2025 Agustus kemarin dapat Kebgub. Tapi karena APBD-nya sudah jalan, kita harus menunggu perubahan. Jadi di 2026 di TW4 nanti baru kita BLUD. Jadi kayaknya dari saya lihat apa instrumen dan segala macam, saya belum mampu, Bu. ah, Daripada nanti saya orangnya memang kalau merasa ini saya nggak mau, Bu, gitu. Daripada kan nanti memalukan instansi saya juga karena saya belum tahu ya, dalam pengelolaan keuangannya, Bu. ya. Kalau begitu, eh, gimana Mbak Lita Oh, kalau bisa untuk nanti mau mungkin izin, Bu, kan ada beberapa nanti kepala sekolah yang berikutnya? sudah Ya, existing tuh, Bu, izin, Bu. Ada beberapa kepala sekolah kita yang sudah existing, mereka sudah menjalankan beberapa tahun. Nah, mungkin nanti melalui bidang SMK bisa ditugaskan mereka, Bu. Daripada nanti kan nggak enak juga bidang SMK yang di ini, padahal memang kemarin kan berdasarkan yang sudah ikut ikut manajemen ya, Bu. pelatihan. Iya, Pelatihan. Cuma karena kondisi kita ada promosi, kayak saya kan promosi nih. Nah, apakah nggak sebaiknya yang existing yang memang sudah menerapkan aja, bukan ada 12 sekolah. Memang ada 2 sekolah seperti Bu Valen sama Bu Tini kan pensiun. Penggantinya kan baru juga. Mungkin belum bisa. Jadi yang udah existing aja mungkin ada kita 10, Bu. nanti Nanti mungkin bisa nanti ditukar ya, Bu. kita Izin, Bu. ini kita apa namanya kita diskusikan lagi dengan penyelenggara. Jadi Ya, baik, Ibu Bu. nggak perlu khawatir nanti apabila ada sertifikasi lagi, Ibu bisa Ya, ikut serta kalau sudah menjalankan BLUT. betul, Bu. Izin Bu Nanti In, mungkin insya Allah Ya, tahun depan silakan kan ya. sudah menjalankan nih. Bu, saya kok dari SMK sebentar 2 ya SMK Bapak Ibu, saya jawab dulu 29. untuk Ibu Khairan Deslina. Ibu, Baik, Bu. perkenalkan nama saya Harlita, saya penyelenggara. Jadi memang secara SOP, penyelenggaraan sertifikasi ini Iya, adalah alumni. iya. Nah, Alumni memang ini manajemen. menjadi evaluasi bagi kami dalam pemilihan peserta untuk manajemen BLUT selanjutnya, dan ini memang terjadi di tahun 2023 dan 2024 ya Bapak Ibu ya. Pertama saya mau menjelaskan historinya, kenapa baru sekarang ada yang sertifikasi ini gitu kan. Pertama adalah karena memang tahun lalu kami memang baru membentuk skemanya Bu. Skema ini karena karena berlisensi BNSP itu tidak bisa sembarangan gitu. Tidak bisa kami kerja secara internal sendiri di Pemprov DKI. Kami melibatkan pihak ketiga yang melakukan verifikasi terhadap skema atau kurikulum lah.
penilaian ini dan lain sebagainya, Bu. Dan perizinannya pun itu juga harus diurus dan sebagainya sehingga baru tahun ini bisa diselenggarakan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang terbesit pertanyaan di pikirannya, kok baru sekarang sih, saya kan udah lupa, lalalala gitu kan ya. Itu saya jelaskan seperti itu karena memang proses perizinan dan penyusunan kurikulum atau skemanya itu baru mendapatkan persetujuan dan revisi di tahun ini, gitu. Untuk Bu Deslina, mungkin panggilannya ya izin. Saya sih kalau melihat dari syaratnya adalah pengalaman, Bu. Kalau Ibu memang maksud saya berkenan ini, saya tidak mau menjadi efek domino, Ibu, buat yang lain. Karena kami tidak bisa mengkonfirmasi, Bu, untuk Iya, seluruhnya apakah dia benar-benar terlibat atau tidak. Jadi, karena prosedur kami tetap berpegang pada SOP-nya adalah alumni, ya kami memang meminta Bapak Ibu semua untuk membuat surat keterangan berpengalaman dalam lingkup pengelolaan BLUD. Even Ibu bukan sebagai kepala BLUD-nya atau yang terlibat langsung. Dan perlu saya informasikan juga bahwa penyelenggaraan sertifikasi ini yang terkait BLUD ada dua, Bu. Nanti ada dua dengan sumber alumni yang sama, yaitu manajemen BLUD. Satu, sertifikasi pengelolaannya. Satu, sertifikasi keuangannya. Dan ini belum kami selenggarakan. Jadi kalau memang Ibu khawatir masalah keuangannya, itu tidak akan lebih diperdalam di manajemen ini, Bu. Gitu. Itu ada sertifikasi khusus sendiri nanti yang memang kami juga saring dari peserta dari manajemen BLUD. Karena manajemen BLUD ini kan yang dipelajari ya kalau dalam apa namanya? Diklatnya itu luas ya, Bu ya. Manajemennya, keuangannya dan sebagainya gitu, Bu, izin. Jadi saran saya, Ibu tetap mengikuti dengan membuat surat keterangan seperti itu. Ibu tidak perlu khawatir karena ini sifatnya potensi ya, Bu ya. Tidak menunjukkan saat ini Ibu itu memang jawabannya adalah kompeten tidak kompeten, Bu. Cuman kalau saya kembalikan kepada masing-masing peserta adalah ini adalah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk baik jenjang karir maupun pengalaman Bapak Ibu semua dalam portofolio masing-masing. Terutama memang DKI kan sedang menyusun manajemen talenta Bapak Ibu semua. Dan masalah sertifikasi ini adalah ujung tombak dari bukti Bangkom yang dilaksanakan. Bukti Bangkom itu bukti pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang sertifikat yang dihasilkan itu beda dengan sertifikat diklat. Kalau diklat adalah Certificate of Attendance, kehadiran, bagaimana Bapak Ibu menyerap pelajaran dan sebagainya. Tapi kok kompetensi lebih kepada menyerap bagaimana pengalaman Bapak Ibu semua. Dan perlu saya revisi sedikit mungkin ya, kalau tadi disebutkan bahwa sertifikasi ini untuk yang non pengalaman tidak literally belum pengalaman Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu berkecimpung sedikit banyak pasti dalam pengelolaan BLUD tadinya. Gitu ya. Cuman maksudnya dalam metode penilaiannya BNSP itu mengenal dua metode. Namanya belum pengalaman sama pengalaman dari sananya, Bu, nama itu. Kalau kami ngambil dari yang pengalaman, itu dokumen-dokumen yang kami minta dari Bapak Ibu tuh sangat banyak dan harus dibawa gitu istilahnya. Itu karena ini adalah penilaian pertama kali gitu ya, untuk BLUD. Jadi kami mulai dari yang non pengalaman. Non pengalaman itu adalah alumni diklat biasanya Bapak Ibu. Jadi tidak literally kami menganggap Bapak Ibu tidak pengalaman ya, izin gitu. Bukan itu maksudnya, tapi memang pendekatan dari instrumennya disebut non pengalaman. Kalau pengalaman itu sangat apa ya, kompleks gitu loh, dan itu memang harus kami saring dari orang-orang yang benar-benar terlibat, baik kepalanya maupun tingkat manajemen atasnya dari pengelolaan BLUD. Begitu mungkin Bu Hairan Deslina bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Jadi kami harapkan Ibu tetap mengusahakan untuk mengikuti kegiatan ini, gitu Bu, izin. Terima kasih. Boleh, Ibu. Silakan Mas Danur diatur dari mulai yang bertanya. Bapak Ibu bisa mulai dari mengangkat Lanjut raise dari yang hand tadi, di Bapak sistem Ibu. ya. Oke, baik. Pak Yahya ini mau menanggapi atau bertanya Ya, pertanyaan menanggapi lanjutan ya? ada dua ini sih, Pak, 2 poin. Oh ya, boleh Pak Yahya jika berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Yang pertama, pertanyaan berkaitan dengan sebelumnya. Ya, Perkenalkan, saya Yahya Iskandar dari SMK Negeri 29 Jakarta. Setelah penjelasan tadi, memang saya melihat ada persyaratan dasar yang tidak terpenuhi oleh saya kaitan dengan pengalaman. Kalau Bu Deslina tadi, dia pernah di sekolah yang BLUD. Kalau saya sama sekali tidak pernah di sekolah yang BLUD dan memimpin sekolah yang juga belum lulus dalam kaitan dengan BLUD. Itu yang pertama.
Yang kedua, menginformasikan di SMK 29 itu ada 2 yang terundang, Kepala Sekolah dan Kasubag. Dan Kasubag kami itu sudah tidak ada, jadi informasi saja. Terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya masih sama ya Pak dengan yang tadi. Jadi kami secara SOP tetap menjalankan. Ini sifatnya adalah untuk kebutuhan ke depan bisa juga. Nanti kalau misalnya ada pengelolaan, misalnya institusi Bapak sudah dijadikan BUT dan sebagainya, ini adalah salah satu bentuk added value buat pengelolaan ke depan Pak. Izin. Izin Ibu dengan Ana Wiliana SMK 33 bisa mengajukan pertanyaan sedikit. Ya, boleh dipersilakan Ibu. Siap, terima kasih Pak Danur. Mohon izin Bapak dan Ibu semua, saya Ana Wiliana dari SMK Negeri 33 Jakarta. Ingin menyampaikan, kebetulan saya menjadi peserta, tapi mohon pertimbangannya apakah ini bisa memungkinkan atau tidak. Karena saya 10 bulan lagi menjelang pensiun. Kebetulan yang menjadi peserta hanya saya saja. Apabila memungkinkan, karena kan 10 bulan lagi pensiun dan barangkali pemanfaatan dari sertifikat ini bisa berkepanjangan, apakah saya bisa mengajukan atau mengusulkan mengajukan Kasubag TU atau bendahara yang sudah eh, memiliki kriterianya sudah bisa untuk mengikuti menjadi peserta. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Ibu. Baik Bu, saya bantu jawab Bu Ana. Gini Bu, memang di kami memang ada ketidaksempurnaan sistem ya Ibu ya. Di Simdiklat itu kan peserta itu kan Ibu tercatat di tahun 2023 ya Bu Ana ya ikutnya ya. 23 apa 24 Bu? 22. Bahkan oh 22 sorry. Ya. 23. Oke, memang ini agak berjarak lama ya untuk apa namanya? Sertifikasinya itu idealnya sih sebenarnya 1 tahun, H-1 gitu, udah maksimal itu Bu, agar memang peserta itu juga tidak terlalu banyak perubahan secara promosi, mutasi, dan kepegawaiannya gitu. Betul. Nah, kekurangan di sistem yang saya maksud adalah kami tidak bisa mengkonfirmasi Bapak Ibu. Kami kemarin, kalau saya boleh cerita nih ya, kalau saya boleh cerita, kami mendapatkan data Ibu semua dari Simdiklat, alumni. Dan ini kami sudah sadari karena jenjang jarak tahunnya sangat jauh, ini pasti akan perubahan gitu. Nah, kami tidak bisa mengkonfirmasi satu persatu. Yang kami bisa lakukan adalah mensinkronize dengan Simdiklat dengan Simpak yang di BKD. That's why makanya kemarin kita ngirim nggak banyak perubahan. Cuman mungkin dari Dinas Pendidikan tidak ada konfirmasi langsung ke kami Bapak Ibu, karena kami bersuratnya ke pusat. Kalau dari Dinas Kesehatan kami appreciate karena langsung merespon mana yang masuk masa BUP, mana yang sudah BUP, bahkan mana yang sudah meninggal, gitu. Dan sebagainya. Izin Bu, memang kami secara ideal kalau memang BUP-nya itu sudah menjelang 1 tahun, memang sebaiknya sih tidak ikut gitu ya. Bukannya tidak boleh ikut sih Bapak Ibu, cuman untuk pemanfaatannya seperti Bu Ana Wiliana sampaikan. Jadi memang untuk Dinas Pendidikan kami tidak dapat konfirmasi apapun, kayak gitu. Sebenarnya Ibu Ana dari kemarin juga bisa konfirmasi kalau Ibu sudah aktif di grup. Gitu. Makanya kami sangat berharap Bapak Ibu semua peserta di sini aktif di grup untuk menanyakan, mengkonfirmasi apapun terkait dengan pelaksanaan sertifikasi ini. Begitu. Itu sih yang saya bisa jawabkan. Nanti kalau boleh Bu Ana dari Dinas Pendidikan menyampaikan ke kami masa PUP-nya secara resmi. Itu yang Siap. kami bisa anggap bahwa tidak mengikuti gitu. Kalau memang di bawah 1 tahun gitu izin. Baik, terima kasih Ibu Harlita atas penjelasannya. Nanti segera akan saya tanyakan kembali ke Dinas Pendidikan. Ya mohon dibantu dengan surat resmi ya Ibu ya. Jadi Siap. tidak bisa orang per orang permintaan secara informal gitu, maaf. Ya, Terima kasih. silakan. Baik, ini untuk pertanyaan di kolom chat Zoom sudah ada beberapa yang dijawab oleh Bu Iin. Cuma mungkin ada pengulangan dari Pak Gafar Hartatianto dari RSUD Kramat Jati. Pertanyaan sama dengan Dr. Ovi di atas. Banyak peserta di sini adalah Kepala UKPD, baik Direktur RSUD kelas C dan D. Apakah surat tugas tetap dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala UKPD menandatangani surat tugas untuk dirinya sendiri? Ini tadi sudah dibalas oleh Ibu Iin di pertanyaan sebelumnya, Pak. Jadi apabila diri sendiri Kepala UKPD, maka ditarik ke atasannya. Misalnya Kepala Dinas atau Kepala Sudin. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Dodi Gultom.
RSUD Tarakan melalui kolom chat. Selamat pagi, izin bertanya. Bila saya belum pernah masuk ke ranah manajemen sehingga nanti di APL 2 akan terisi belum kompeten, apakah masih perlu mengikuti asesmen? Terima kasih. Baik, pertanyaan ini mungkin Ibu Iin, bagaimana Bu? Mbak Lita aja yang jawab. Oh ya, baik. Asesor Ibu. Nah, Bapak izin secara prosedur memang nanti di APL 02-nya itu diisi kompeten Bapak. Jadi saya mau membuat mindset ya Bapak Ibu semua. Memang ini namanya adalah sertifikasi yang di dalamnya ada proses uji kompetensi. Cuman prosesnya seperti kata Bu Iin tadi itu tidak gimana ya? Tidak semacam tes yang kemungkinan berakibat bagaimana gitu terhadap Bapak Ibu semua gitu. Karena ini lebih kepada apa namanya? Lebih kepada kita memprobing apa pengalaman Bapak Ibu semua dalam pengelolaan dan hasil diklatnya Bapak Ibu semua. Jadi tidak gimana ya? Tidak maksud saya tidak perlu membuat Bapak Ibu overthinking atau khawatir sekali terhadap pelaksanaan ujiannya karena memang pengelolaan ini kan sifatnya manajerial ya Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya tidak hanya keuangannya saja, mungkin terhadap pengelolaan manajemen SDM-nya kudunya seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi ada yang sifatnya potensi dan ada yang kompetensi. Kompetensi itu yang sudah dilakukan atau yang Bapak Ibu punya pengalaman pelaksanaannya di lapangan gitu Bapak Ibu semua. Jadi di dalam APL 02-nya itu Bapak Ibu saya harapkan bisa mencentang di kolom kompeten. Seperti itu. Nanti diikuti saja prosesnya karena memang insya Allah prosesnya itu juga tidak berbelit-belit ya. Tadi mungkin dijelaskan oleh Bu Sarah untuk perangkat. Itu perangkat Bapak Ibu perangkat itu kan memang sifatnya sudah sangat terstandar ya. Bapak Ibu mungkin dari kesehatan sudah banyak mengikuti hal-hal yang sifatnya ISO dan sebagainya itu kan yang banyak hal-hal yang sifatnya sudah standar kami hanya mengikuti. Cuman substansi di dalamnya memang mungkin tidak saya harapkannya tidak serumit yang Bapak Ibu pikirkan gitu loh maksudnya. Itu jadi saya tetap berharap Bapak Ibu tetap mencentang di kolom kompeten. Nanti bisa dibaca satu persatu ya Bapak. Nanti apa pertanyaannya di dalam APL 02 itu gitu. Itu yang bisa saya jawab. Silakan selanjutnya. Baik, semoga menjawab ya Pak Dodi Gultom. Yang berikutnya ada Dr. Rosmawati dari Pustu MS2. Izin bertanya Bu, saya bertugas di Puskesmas Pembantu di pelayanan pasien sebagai dokter, tapi tidak secara langsung menangani belut. Oleh karena di Puskesmas ada tim-tim yang mengelola secara langsung untuk di bagian belut seperti perencana, keuangan, SDM, dan lain-lain. Jadi bagaimana sebaiknya ya Bu? Apakah dilanjutkan dan bisakah diubah jadwal yang telah ditetapkan? Oke, karena ada acara lain yang langsung ada di Pustu. Terima kasih. Tetap dilanjutkan Ibu. Karena memang kalau melihat posisi Bapak Ibu sekarang, literally memang saya tidak bisa menjamin Bapak Ibu semua ada di pengelolaan belut secara benerannya ya. Jadi memang nanti ini akan berguna, mungkin nanti kalau Bapak Ibu terlibat dalam pengelolaan belut selanjutnya. Kayak gitu Bu. Saya hanya bisa menjawab sesuai dengan standar operasionalnya bahwa ini adalah harus alumni dari diklatnya. Kami akan memberi, dari sini maksud saya bisa melihat mungkin nanti proses untuk apa namanya ya penentuan peserta diklat yang berhubungan sama manajemen belut nanti mungkin lebih bisa difilter gitu ya dan sebagainya Bapak Ibu semua gitu. Izin Bu, nyambung Bu tadi saya Dr. Rosma. Oh ya, Yang silakan. ya izin ya Pak. Kalau yang mengenai masalah jadwal, soal kebenaran, pas saya kemarin lihat di daftar undangan itu pas saya dapat jadwalnya kan di tanggal 7 Mei kebenaran di pustu kami, di pustu saya bertugas itu dijadwalkan sih ya ada kunjungan dari Bapak Gubernur terkait nanti melihat pelayanan di pustu yang di pustu pelayanan yang terjadwal gitu takutnya ya maksudnya minta izin apakah bisa ditukar dengan yang lain atau gimana kalau memang saya diharuskan tetap mesti mengikuti gitu sebenarnya saya juga agak berat mengikuti gitu loh Bu. Makasih. Baik untuk Ya. jadwal nanti
Jadi begini Bapak Ibu semua, kami tetap berharap Bapak Ibu bisa sesuai jadwal. Karena itu ACC sudah kami tentukan. Seperti itu ya. Nanti jikalau karena saya tidak bisa tidak bisa menjamin dan juga tidak bisa tidak bisa menjamin dan tidak bisa mengontrol gitu loh. Dorongan Bapak Ibu untuk berpindah jadwal itu karena apa? Dan resmi. Saya berharap kalau memang ada perubahan jadwal resmi, saya sih bisa aja Bu, Bapak Ibu minta Bapak Ibu membuat surat resmi. Ada penugasan lainnya kah dari kantor? Itu yang akan lebih kami terima untuk kami perubahan. Seperti itu ya. Jadi semua itu ada berdasarkan surat dinas resmi lah seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau memang permintaannya minta pindah karena itu memang ACC sudah kami set Bapak Ibu dan sesuai dengan pelaksanaannya jadwal penyelenggaraannya di BPSDM yang kami set dari tanggal 28 hingga apa tuh ya 12 ya kalau nggak salah. Seperti itu Bapak. Kalau Ibu maaf kalau misalnya Ibu punya yang bukan kegiatan pribadi gitu ya, silahkan disampaikan surat resminya misalnya gitu atau menyusul. Itu mungkin bisa kami akomodir gitu. Terima kasih. Baik, Baik. Bu. Berarti nanti adalah dari pimpinan, berarti dari pimpinan puskesmas langsung Iya, yang berhak menandatangani surat kemarin, keluar. ya, kemarin sempat ngomong juga kan sama pimpinan. Sebenarnya saya di Puskesmas Pantai sama pimpinannya yang kecamatan juga udah bilang. Berarti nanti memang kalau memang diwajibkan berarti minta dibuatkan surat ya ke BPSDM gitu ya, Iya. Bu ya. Si infonya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Mohon bahan paparan Bu Indra Stuti dan Bu Sarah apakah bisa di-share? Ya, nanti dari penyelenggara akan membagikan dokumen-dokumen yang tadi telah dipresentasikan di sini ya, dan sudah di-share di kolom chat ya. Tapi nanti akan kami re-share kembali di grup WhatsApp sertifikasi BLUD tahun 2026. Kemudian ada pertanyaan yang dari Ibu Dr. Putri Desi dari Puskesmas Sawah Besar. Pada Ibu, dipersilakan. Terima kasih Pak Danur. Izin bertanya Bapak Ibu sekalian sebagai narasumber. Untuk di kesehatan sendiri, memang kalau di puskesmas itu selain kepala puskesmas ada kasatpel, Ibu. Nah kebetulan memang hari-hari saya tusinya sebagai kasatpel. Nah di dalam bukti APL nanti kan memang saya akan mencontohkan Kak contohnya. Tetapi apakah buktinya itu disesuaikan dengan struktur saya di puskesmas sebagai apa gitu ya? Itu satu tadi pertanyaannya. Lalu yang kedua dalam surat rekomendasi pimpinan. Nah, dalam masa tugas ini terhitungkah dari PNS saya atau selama saya menjabat sebagai PPTK dan Kasatpel? Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Boleh langsung. Bu Iin mungkin ya, itu Ya. kalau misalnya apel 02-nya tidak didukung oleh maksudnya tidak ada dokumennya gitu, Bu. Sedangkan ini kan memang jalur pengalaman ya, Bu. Silakan Ibu. Jadi kalau APL 02 di buktinya itu Ibu nggak usah melampirkan apapun. Tidak usah menuliskan apapun. Jadi kosong aja. Karena di APL 02 cuma ngisi K aja. Dan pengalamannya dihitung mulai Ibu dari PNS. Jadi misalnya kalau sekarang Ibu sudah tidak di-blood, tapi kan sebelumnya mungkin ada yang sudah di-blood. Itu saja sih, Bu. Ya, terima kasih. Baik, yang berikutnya Ibu Debi Permatasari dari RSUD Ciracas. Pada Ibu Debi, dipersilakan Ibu. Iya, saya mewakili teman-teman semua. Mungkin pertanyaannya tadi menyambung pertanyaan Dokter Gafar dan juga teman-teman yang lain. Kami Direktur RSUD memang di bawah Dinas Kesehatan sebenarnya Pak strukturnya, provinsi langsung eselon 2. Tadi sudah ada jawaban di chat bahwa boleh kepala suku dinas ya Pak. Tapi kepala suku dinas kami itu kan eselonnya 3A. Apakah boleh kepala suku dinas kesehatan masing-masing saja, baik itu direktur ataupun kepala puskesmas. Karena mengingat kesibukan kepala dinas kesehatan provinsi, tapi kalau memang harus kepala dinas kesehatan provinsi sebagai eselon 2A, maka kami akan mengumpulkan dulu secara kolektif. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Bu.
Apa-apa buin kali buin ya. Iya, Hmm. boleh Untuk Bu. memang ini maksud saya takutnya ibu kepala dinas Iya Bu Ani, penuh iya. dengan administrasi gitu ya. Mungkin boleh ke Sudinnya Ibu, Bu Debi. Berarti boleh Kasudin wilayah masing-masing ya. Iya, Nah, dengan statusnya eselon 3A nggak apa-apa ya. Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kan beliau juga punya kewenangan untuk stempel kan Bu. Ya, baik. Terima Iya. kasih, Bu. Terima kasih Bu Debi. Baik, semoga menjawab Ibu Debi. Yang berikutnya ada Dr. Setiawati dari PKPR Pesanggerahan. Izin nomor 111 di surat penugasan Dr. Wayan Swastini sudah almarhumah. Ya, Beliau terima teman kasih saya. infonya. Ya, nanti beliau untuk nama-nama yang sudah meninggal dunia atau sudah pensiun, mohon disampaikan kepada nomor yang biasa memberikan pesan atau membroadcast di grup. Nanti kami akan tindak lanjuti. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan atau Terima kasih ditanyakan? Bapak Ibu ya untuk info yang maksud saya tadi yang meninggal kami memang dari dinas kesehatan sudah dapat beberapa yang sudah almarhum. Cuman mungkin nanti mungkin Mas Eko dilihat lagi ya daftarnya apakah ini tambahan atau miss dari data kepegawaian dari dinas kesehatan. Makasih ya Ibu atau Bapak. Baik, yang berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Murniasi Utapea dari Sudin Kejakut. Ibu Murniasi, silakan Ibu. Baik, makasih Danur Bu. Ini tadi kan kalau direktur C dan D sama kepala puskes itu boleh Kasudin. Nah, Iya, kalau Kasudin harus ke dinas. iya. Terpaksa Bu. Baiklah. Baiklah Bu, makasih. Iya. Semoga dimudahkan ya Bu Semoga Murniasi. dimudahkan. Kita memberi waktu nanti kalaupun gitu ya Kalau untuk misalnya Ibu kepala dinasnya nggak bisa, sekretaris saja Bu, boleh. nggak apa-apa. Oke, Iya, Ibu Sekdis atau Iya, mungkin Bu Waka mudah-mudahan bisa kan iya, iya. iya, kawan kami Ibu. iya. Kami Nah, tidak ingin ini tadi menyusahkan sih Bu sebenarnya cuma skemanya begitu. Bu, terkait dokumen nanti, terus terang ini mungkin saya agak pribadi karena saya sudah 3 tahun terakhir tidak mengelola BLUD. Ya, Namun katanya pengalaman selama bekerja, itu ya. Jadi iya. dokumen tadi kayak Renstra, begitu kan udah di tempat lama. Saya nggak bisa, Mm-mm. berarti lebih ke pengalaman sendiri aja nanti untuk uji Iya, kompetensinya ya Bu ya. betul. Iya. Betul Baik. Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu In, Pak Danur, Bu Iya, Sarah. Terima kasih kembali Iya. Ibu Murniasi. Jadi tadi yang mungkin Bu Sarah bisa menambahkan ya, tadi kan ada dokumen yang sifatnya 13. prasyarat yang di awal di Apel 01 ya, itu yang sifatnya wajib Bapak Ibu semua. Yang ada apa SK, yang ada foto, yang ada surat pengalaman, kayak gitu itu wajib. Nah, yang terakhir yang disampaikan Bu Sarah, yang misalnya struktur organisasi, misalnya ada laporan keuangan dan sebagainya, itu sifatnya adalah yang Bapak Ibu bisa ketahui. Kalau Bapak Ibu memang punya akses atau memang mengerjakan itu, alhamdulillah, karena itu terkait dengan nanti apa ya istilahnya ya prosedur pertanyaan di dalam DIT. DIT itu instrumen asesmennya Bapak Ibu semua. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang Bapak Ibu bisa mempersiapkan itu. Nanti list yang tadi kita share ya sebagai bahan paparan. Jadi nggak harus semua Bapak Ibu bawa sih. Sebenarnya cukup tahu aja kalau memang udah sehari-hari udah di luar kepala ya alhamdulillah seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang harus dikumpulkan ke kami bukan Iya, gitu. Cuman apa ya pengayaan pegangan, terhadap Bapak Ibu pegangan. nanti dalam merespon instrumen pertanyaannya gitu maksudnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Dari Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas ya? Sebenarnya penjelasannya juga sudah sangat menjelaskan buat kita semua. Jadi saya buka kesempatan terakhir jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan langsung kepada para pemateri dan juga penyelenggara, langsung saja disampaikan melalui Zoom meeting pada kegiatan hari ini.
Oh ya, satu lagi nih saya diingatkan oleh Mas Eko, terima kasih. Bapak Ibu semua, salah satu persyaratan dasar sesuai di APL itu adalah sertifikat diklat manajemen blood. Nah, kemarin eh, boleh tolong dicek ya, meskipun ini sudah beberapa tahun yang lalu, apakah sertifikat Bapak Ibu sudah ada. Itu bisa sebenarnya diakses di SIM Diklat ya Bapak Ibu dengan masukin nomor NRK Bapak Ibu dan passwordnya. Kemudian nanti di profil Bapak Ibu semua ambil di manajemen Diklat. Ya Mas Eko ya, kalau nggak salah gitu deh prosedurnya. Jadi saya tutorialnya langsung aja Bu ya, ambil manajemen diklat. Nah, cari tuh diklat, bukan diklat, sorry. Salah satu diklatnya itu manajemen blood. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada tanda hijau, itu bisa jadi Bapak Ibu belum mengerjakan evaluasi di tahun tersebut. Sehingga sertifikatnya tidak bisa langsung di-download Bapak Ibu semua. Nanti coba dilakukan, masuk ke dalam profilnya Bapak Ibu, bagian di manajemen diklat ya Mas Eko ya, kalau nggak salah. Kemudian cari apa namanya diklat manajemen blood. Kemudian kalau memang untuk sertifikatnya bagian tengah hijau warnanya, kalau memang itu diklik belum jadi sertifikat, artinya ada satu prosedur yang memang miss waktu itu, yaitu pengisian evaluasi. Ngisinya nggak susah kok Bapak Ibu semua. Event itu sudah berlangsung 3 tahun yang lalu, silakan dievaluasi ya Bapak Ibu semua. Ini bagian dari evaluasi kami juga di penjaminan mutu pelaksanaan diklatnya. Kalau memang evaluasi di zaman itu banyak yang miss, misalnya kayak gitu, sehingga sertifikatnya belum bisa Bapak Ibu akses. Nah, setelah pengisian evaluasi itu sangat singkat, bentuknya adalah seperti skala. Nanti Bapak Ibu bisa langsung download sertifikat Bapak Ibu semua. Semoga dimudahkan ya Bapak Ibu. Insya Allah ada semua kok di sini sudah kami konfirmasi sebelumnya ke ke penyelenggara di JPPC bahwa Bapak Ibu semua di sini adalah benar-benar peserta yang sudah lulus sebenarnya. Cuman untuk mendapatkan sertifikat tersebut, evaluasi harus diisi begitu Bapak Ibu. Izin. Dan itu salah satu dokumen yang harus dibawa, sertifikat diklat manajemen blood gitu. Itu ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi sepertinya dari Ibu Murniasi. Ibu Murniasi, silakan Ibu. Pak Danur, izin untuk tahun pelatihannya nggak ada batasan ya. Mau yang berapapun, pokoknya sertifikat pelatihan BLUD dari BPSDM DKI Jakarta. Betul Itu Ibu. ya Bu ya? Iya, Ibu Lita. Iya, betul. bukan Iya, baik. namanya kalau nggak salah manajemen blood ya Bapak Ibu. Iya, Kalau manajemen. saya lihat dari judulnya, 2023 atau 2022 itu masih manajemen blood. Kalau 2024 itu sudah peningkatan korpu, kalau nggak salah. Kok ada yang dapat 2024. Cuman sebenarnya itu adalah pendekatan dalam metode belajarnya sih Bapak Ibu Iya. gitu ya. Tapi Iya. sertifikatnya tetap gitu. Dan Oke. cara mengaksesnya pun sama Ibu. Iya, Gitu. Sudah baik. ada di SIM Diklat. Gitu Jadi Ibu. nggak ada batasan mau 2019 atau 2018 boleh ya Bu ya? Oh enggak Bu, ini memang khusus yang 2023. Kalau nggak salah 22. 2022 ada ya. Izin 2022. 2022 2023 ini. 2022 2023. Bukan 2024, sorry. Iya, itu maksudnya. Izin Bu, eh, saya pelatihan manajemen BLUD itu 2018-2019. Penyelenggaranya siapa Bu? BPSDM. Ini kami memang ambil datanya dari 2002. Apa Ibu ikut lagi ya mungkin? Ikutlah, pernah Oh, ikut lagi. hmm. Oh, nggak Jadi, apa-apa. nggak apa-apa Bu, ambil yang 2023 aja sudah Bu, yang terbaru. Oh, yang Karena terbaru. setahu saya sampai sekarang belum ada lagi ya di Iya, klub ini belum. gitu. Iya. Berarti Ya. Ibu ikut berulang kali mungkin dari tahun sebelumnya gitu ya. Nggak apa-apa Ibu. Ya, oke, baik. Makasih Bu. Iya. Izin, Bu. Ya silakan Ya, Ibu. silakan. Iya, ini saya kebetulan lagi buka SIM Diklat. Mm-mm. Penasaran lihat saya udah ngisi evaluasi apa belum. Tadi Ibu bilang ke bagian mana dikliknya, Bu? Izin Bu, boleh Ya. di share screen Bu kalau Ibu berkenan. Oh, oh iya, sebentar. Atau Saya belum atau jadi mau host, Pak. ditutorialkan aja Mas Iya, Eko punya tutorial saya. aja lah. Ini Siap. karena Soalnya izin Bu. takutnya ibu-ibu malu gitu menampilkan, oh punya saya aja deh tampilin. Izin nggak apa-apa Bu kalau misalkan Ibu tadi ada manajemen blood bisa langsung tampil jadi. Coba kalau misalkan nggak bisa baru punya kita. Boleh Ibu silakan. Izin Bu ya Bu Dita. MC izin. Maksudnya punya saya apa punya Bu Biar Bu Santayan. Ibu Bu Santayan Santayan aja. aja. Nggak apa-apa Oh, Bu. saya. Apa Apa Bu? gimana Bu? Iya.
Saya belum jadi host. Di Tapi co-hostin dulu. bisa share, Bu? Nggak ada tampilan Bisa share-nya? share ya. Harusnya share bisa, Bu. Kalau share aja. Atau ya udah Share kalau aja. misalnya ini Share aja. berlaku Saya umum, nggak bisa. punya Oh, aku bisa, aja bisa, Mas sebentar. Eko Ada biar share. berlaku umum. Heeh. Ya udah, punya Ibu. Baik. Punya aku aja Mas Eko, Izin. cuman izin ya Ibu, saya bukan peserta diklat BLUD gitu. Jadi belum pernah ikut gitu. Jadi memang tidak ada nama diklat BLUD itu dalam list saya gitu. Cuman caranya mirip gitu loh, Bu. Gitu aja sih. Oke, izin, Bu ya. Itu. Bu Debi, share Ada screen, yang Kak. mau sharing mungkin? Nah, Itu ini Ah, ya, Bu, iya. boleh. Silahkan, makasih loh Bu Debi. Ya, terus silakan. kemana, Mas? Ini Izin, Bu. Di Coba lihat yang pertama di administrasi profile, peserta. profile, Nah, ini Bang. Nah, profilnya. itu diklat yang telah diikuti, Bu. Nah, administrasi peserta ya Bapak Ibu Yang masuk telah ke diklat diikuti. yang Telah telah diikuti, Bu, Bu. yang nomor 3 Bu, izin. Oh iya. Nah, Betul. Nah, situ diketik. Bu, Kalau yang diketik, Bu, manajemen blood. di search-nya Ibu, Ya, manajemen blood biar cepat dapatnya. Atau blood saja mungkin, mana, mohon maaf, Bu, pakai J, tulisannya mungkin manajemen. pakai J. Ya, Atau blood aja deh. boleh. Nah, Nah, itu. itu. Nah, nanti ada hijaunya gitu ya Bapak Ibu ya. Coba Ibu klik hijaunya tuh yang tengah tuh Bu. Yang gambar kayak Nah, sertifikat itu. Nah, iya. Ini ada dua, ada yang di Stikes Jayakarta PKP Ciracas, ada yang pengembangan kompetensi. betul. Pakai yang di atas, Ibu. Kita pakai yang Yang 2022, 2023. 2023. 2022, 2023. Berarti Ibu Yang yang terbaru. 2023. Silakan. Ya. Nah, Nah, sudah muncul. itu Ibu download deh, print Oh iya. itu. Heeh. Ya. Makasih. Itu ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih loh Bu Debi sudah mau sharing. Bu, saya kan ada yang hijaunya. Saya klik Mm-mm. tuh. Tapi kok Hmm. nggak keluar ya dia? Nah, iya, Bu. Boleh, silakan di share screen, Ibu. Atau itu evaluasinya belum Ini Bu betul. mungkin. Sepertinya evaluasi, Bu. Iya, evaluasinya kan ada yang hijau. Hmm. Saya mau isi lah ya, ngaku dosa kali ya, lupa Nggak kali ya, apa-apa Bu. Ibu. Karena kami kemarin udah cek beberapa memang begitu, Bu. Makanya saya ngomong gitu, Bu. Gitu, Diisi aja, jadi. Bu. Kalau sudah Open diisi belum, nanti Kak? Tenang aja, langsung. Kak. Iya. Hah? Mm-mm. Nggak Ibu, sendiri aku ya? ya. Aku tak Iya. sendiri. Sendiri, Kak. Kami Ibu pun Santa mau belum. Nah, share ini screen lagi mungkin, pada Ibu. coba semua ini, Bu, sepertinya ini. Iya, Mungkin kita salah langsung. satu nge-share yang belum mengisi evaluasi, salah satu, silakan Ibu Santa mungkin Iya, iya. boleh di-share Maaf biar ya, kita Mas, semua saya lihat. itu Nggak ini apa-apa Ibu, nggak agak-agak apa-apa Bu. Nggak usah takut, saya nggak ada gambar menilai Ibu dari. udah ngisi evaluasi atau tidak. Udah nggak apa-apa. Siap, siap. Iya. Tapi saya agak kesusahan nge-share ini. Mungkin karena terlalu canggih tabnya saya yang tidak canggih, tabnya yang canggih. Tapi itu jelas ya Bu ya, bahwa Ibu harus ngisi evaluasi ya Bu. Ada semacam Iya, kayak, betul, nah Ibu isi jelas. aja tuh, Ibu geser tuh, dia tuh kan semacam kayak apa ya, kayak lingkaran gitu kan Bu, untuk menilai ke kiri apa ke kanan gitu kan untuk setiap Iya. item. Ah, coba Ibu isi tuh. Nah, Oke, setelah, saya isi setelah dulu Ibu ya, Bu isi ya. itu Mohon nanti maaf, saya muncul tidak bisa sertifikat share Ibu. Iya nggak apa-apa Ibu. daripada menunggu-menunggu saya nih. Iya, heeh. Mungkin ibu-ibu yang lain juga mengalami hal yang sama gitu. Evaluasi tinggal geser tuh Bu kursornya. Karena dia defaultnya ada di 50 ya kalau nggak salah ya Bu ya tadi. Maju, mundur kayak gitu. Kalau udah selesai nanti bisa langsung kayak Ibu tadi sudah mendapatkan sertifikatnya gitu. Siap, Bu. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu semua? Ya, ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Sudah Izin Bu, cukup ya? Oh ya. izin. Mungkin Ya, tadi sama silakan seperti Ibu. Dokter Santayana ya, saya udah mengikuti itu, saya buka coba. Di dua, 2023 ya. Tapi Iya. memang untuk yang evaluasinya di mana saya buka ke kanan kiri nggak bisa ya. Ini hanya aksi aja Bu. Bisa di-share, Aksi, Ibu. aksi ini isinya cuma kelompok diklat, lokasi gitu aja sih, Iya. meeting gitu. Di mana Ibu, ya Mas ya? Ibu Rita bisa share screen ke kami. Oh, share screen sebentar, Harus saya coba ya. di hosting dulu kali Mas. Bu Ritanya. Ini ya, sebentar. Saya coba ya, Bu ya. Sedang proses untuk jadi. Oke, silakan. Bisa nggak? Udah masuk ya? Ya. Belum muncul Proses. aja Bu. Sudah share Nah, screen ini belum muncul. Nah, ya, mana Ini yang ini belum Bu? ini kan diklat manajemen BLUD ya, Bu ya.
Nah, ini Tapi nggak ada ininya. Untuk apa tadi lihat untuk evaluasi apa itu di mana ya? Berarti udah evaluasi. Izin Ibu itu pilih ganti ikuti. Apa hanya 3 Bu? Apa bisa scroll ke bawah? Apanya muncul 3? Coba saya coba. Sertifikatnya nggak ada ini. Oh, Hanya 3 3. aja ya. Itu bisa Ah, yang aksi tolong dipilih. di Bisa Bu aksi yang aksinya coba. Nah, itu diklik. ini di sini di Ya, itu. coba dulu. Isinya hanya ini. Accept doang. Atas nama Ibu. Coba kami cek dulu ya Bu. Iya. Kemudian tapi satu lagi Bu eh, apa tadi terkait sama apa tadi APL 2 ya? Yang iya 02. 02 itu kan ada bukti yang relevan berarti nggak perlu diisi ya Bu ya? Enggak, Bu. Nggak usah ya, tapi tidak apa dokumen-dokumen itu bisa kita bawa nanti pada saat kalau ditanyakan nih Bu ya. Iya, iya Makasih. dokumen yang mana Bu yang APL 01 itu yang wajib 13. dibawa 02, Heeh. yang 02 Bu. Oh 02 tidak perlu Enggak dibawa Ibu ada, Heeh. enggak ada Oh nggak usah dokumen. ya. Nah, itu nanti kalau yang versi pengalaman tuh harus bawa, Bu. Makanya tadi saya pernah jelaskan kalau itu agak untuk yang advance ya, Bu ya. Yang ada bukti-bukti untuk setiap kolom. Nah, ini karena memang jalurnya non pengalaman, itu tidak perlu dibawa gitu, Bu, maksudnya. Ya. Oh gitu ya Bu ya. Iya ya. Jadi nggak usah dibawa ya Bu dokumennya. Ya. Tidak. Yang Makasih. gini, Bu, saya takut jadi mispersepsi gitu, Bu ya. Jadi, ada dokumen yang harus dibawa, itu yang tertera di APL 01, Ibu. Iya 01 Nah, juga. oke, udah confirm ya itu. Nah, Ya kalau ya. APL 02 tidak perlu bawa. Bahkan tidak perlu isi. Hanya perlu centang kakaknya gitu. Centang aja ya. Oh, Iya, ya. Makasih, makasih Bu. iya. Ini saya udah stop share bisa atau gimana Mas Eko? Coba kami bantu cek ya, Bu, dengan daftar dari penyelenggara. Nanti kami Nanti lewat lagi grup aja dicek. ya Bu ya. Iya, Ya, makasih. Saya boleh di stop stop share ya share, ini. Ibu. Ya, Iya, makasih. silakan. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Danur, Ya, silakan Bu Santayana. ternyata evaluasi kuesioner saya evaluasinya banyak. Apa itu semuanya harus diisi dulu, baru tadi sertifikatnya keluar. Gimana Pak Eko? Izin Ibu, ketika ada pilihan untuk mengisi kuesioner, itu ada jadi gini Bu. Ibu kan tadi mudah manajemen blood ya, kemudian ngetik Ya, manajemen blood. model lihat manajemen blood. Betul. Nanti akan ada muncul lagi banyak lagi kuesioner yang harus Ibu isi. Itu nanti Ibu harus Betul. ngetik yang kedua kali manajemen blood juga. Jadi nanti Oh hanya satu aja. gitu. Jadi semua yang Oh, ditampil di hadapan Ibu itu sebenarnya dari semua yang pernah Ibu kerjakan. Itu pertama kali. Jadi iya. 2 kali manajemen bloodnya. Pertama manajemen blood untuk mencari mana yang mana diklatnya. Oh Kedua kali siap. ngetik lagi Oh iya ya, manajemen blood. ada. Soalnya si Julenya belum semua ini saya isi. Izin Ketahuan deh. melanjutkan tadi yang Ibu Rita sebelumnya tadi saya cek, kami sudah cek Bu, itu sertifikatnya ada di daftar dan seharusnya nanti kami sudah cek sertifikat Ibu ada muncul. Jadi nanti kalau misalkan di sini Ibu coba lagi tidak paham, boleh nanti dijabri ke kami Bu di nomor yang Iya. Serkom. Jadi Soalnya kami nanti sudah cek sudah ada. ya di di sistem tadi nanti kita buka lagi, saya buka lagi nanti coba saya cek Ya, ya. silakan. Kalau Ya, nggak bisa ntar saya hubungi Mas Eko ya. silakan, silakan. Makasih. Iya, soalnya di sistem kami sudah muncul Jadi ini sertifikat. juga masukan kami buat sistem SIM diklatnya Bapak Ibu ya. Kalau memang tadi nggak ada tanda hijau, Ibu kan tidak ada tanda hijau ya, tapi Iya. sertifikatnya juga nggak ada gitu loh. Itu kan juga jadi Iya. pertanyaan gitu. Sedangkan yang kami tahu, kalau belum dapat sertifikat kayak Bu Santayana tadi, dia kudu ngisi evaluasi dulu gitu loh Bapak Ibu Iya. gitu. Nah ini tadi Berarti munculnya kalau saya berarti eh, sebenarnya udah isi ya Bu ya itu ya. Tapi memang nggak muncul sertifikatnya. Ya, Ibu udah saya ngisi belum tahun saya 2023 dulu? Lupa Bu konfirmasi saya. berarti izin Bu, ini Iya. sama Ibu Rita Wedia Astuti betul? Iya, iya benar Mas. Sudah ada sertifikatnya di di SIM Nanti Diklat Bu. dicek di Berarti sistem udah bisa ya. sudah bisa. Berarti Ibu saat itu sudah menyelesaikan kuesionernya sudah. Oh iya, makasih Mas. Izin saya sudah keluar sertifikatnya. Habis ini saya mau makan-makan. Nah, itu Bu, udah tenang kan kalau udah ngisi ya. Sayangnya Ibu tadi nggak bisa nge-share ya, jadi kita tidak tahu. Iya. Oke. Terima kasih.
Ya, yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Nia Marizja dari RSUD Cipayung. Izin bertanya untuk daftar riwayat hidup yang bisa diunduh dari SIMDiklat yang kita unduh adalah unduh biodata atau unduh biodata ASN. Untuk Mas Eco, boleh bantu jawab kah? Atau ditampilkan ya? Soalnya kan ada tuh pilihannya di SIMDiklat ya. SN aja Bu kayaknya ya. ASN aja ASN kayak. aja. Oh ya. Sebenarnya itu kalau profil biodata itu kalau Bapak Ibu punya biodata yang lebih proper ya Bu ya silakan gitu. Tapi kami mempermudah kalau memang Bapak Ibu nggak punya silakan Iya. ambil dari Simdiklat begitu. Siapa tahu Bapak Ibu memang punya catatan yang rapi ya tentang portofolio, mungkin tentang bukti-bukti kerja dan sebagainya kan ada tuh yang punya seperti itu. Kami tidak mengharuskan dari Simdiklat juga gitu. Yang penting Bapak Ibu sudah punya CV gitu aja Bu. Gitu. Ya, terima kasih Ibu Lita. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Suparyati RSUD Cilincing. Bu Suparyati, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon izin, saya kebetulan lagi buka yang di Sipet. Tadi belum bisa tampil, saya udah buka yang ini untuk input kuesionernya di mana ya Pak? Izin Di Ibu Simdiklat, Simpek bukan apa Simpak Simdiklat ya, Bu? Simdiklat. Iya, Simdiklat, maaf. Sudah buka di Simdiklat. Nah, Eh, kebetulan saya juga sudah ini ngecek. Saya bisa tampilin, bisa sambil silakan Bu. oke. Nah, ini Pak. Di itu Bu, di administrasi peserta Bu, bukan di situ. Oh, Pertama di ya. Ini Bapak Ibu semua nanti jadi ini ya, biar sama-sama mengingat, masuk ke dalam Simdiklat, langsung ke administrasi peserta ya Bapak Ibu. oke. Iya. Itu Ah, tahapan. betul. Jadi masuknya salah tadi Bu. Terus Nah, Terus sebenarnya untuk ya Bu, misalkan tadi Ibu, nah ini contoh salah satu contoh pengisian kuesionernya. Jadi ini kan nilai defaultnya adalah 50 ya. Jadi nanti silakan Ibu memberi penilaian apakah 100, lebih 90 atau atau kurang. betul. Nanti paling bawah tinggal Ibu untuk sarannya dimasukkan, nanti tinggal disimpan, sudah selesai. Itu pengisiannya seperti itu Ibu. Nanti kalau berarti misalkan tinggal mengisi tanda saja. betul, tapi yang di atas mohon penilaian juga Bu, karena tidak digeser nilainya hanya 50 untuk penyelenggara. Kliknya di mana ya Nah, Pak? tinggal digeser aja Ibu. geser. Oke. Betul. Nah, Gitu. itu bisa digeser. Tergantung. Ya, Ibu mau gesernya berapa? Kalau emang nggak 100 ya nggak apa-apa juga, Bu. Gitu. Betul. Biar Sesuai. selesai. Ya, gitu. Kita cuman ini ya, mempraktekkan gitu. Ya, betul. Yang bawah tinggal kasih saran, Ibu simpan, sudah selesai nanti seharusnya sudah muncul sertifikat itu. Siap Pak, siap. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Mas Eko, saya barusan ngintip belum ada ya? Apa emang belum? Dengan Ibu siapa ini Rita, bicara? Rita Bu yang tadi. Saya barusan ngintip di sistem belum muncul ya sertifikat. Baik, Bapak Ibu nanti yang terkait dengan administrasi nanti bisa koordinasi ya ke HP Serkom ya Bapak Ibu semua ya untuk masing-masing. Tapi secara umum tadi cara masuk untuk mengeceknya seperti yang Bu Suparyati tadi praktekkan ya. Masuk NRK, password, nama masuk ke profil, administrasi peserta, terus ke dalamnya adalah diklat yang telah, bukan yang sedang ya, yang telah diikuti. Terus cari deh yang belum tahun 2023 atau 2024. Kemudian lihat di bagian sertifikat ikonnya, apakah Bapak Ibu sudah bisa akses langsung atau harus isi evaluasi dulu. Kalau isi evaluasi dulu, isi evaluasinya dengan geser tadi tombol kursor itu ke kiri dan ke kanan sesuai penilaian Ibu. Baru nanti isi kualitatif di bawahnya, baru nanti bisa akses dari, bisa ngeprint ininya, sertifikatnya, begitu. Ya. Ada lagi mungkin Bu, Bapak Ibu yang terkait dengan substansi dari penyelenggaraan sertifikasi ini. Ini ada yang mau disampaikan Ibu? Jin? Cukup Mbak. Bu Sarah mungkin. Bu Sarah. Cukup, terima kasih Mbak Lita. Silakan Ibu, kok ada yang mau disampaikan kembali, Bu Sarah?
Cukup, Mbak Lita. Terima Baik. kasih banyak. Iya, terima kasih Ibu. Begitu Bapak Ibu ya, saya berharap Bapak Ibu semua bisa enjoy mengikuti sertifikasi, jangan apa ya Bu, overthinking Bu ya. Insya Allah ini kita mungkin tidak ingin menyulitkan, dan memang ini adalah bentuk dari apa ya, bagian part dari hasil pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Tidak semua diklat di BPSDM ada sertifikasinya memang, karena untuk menyusun sertifikasi itu memang perlu penyusunan skema dulu dan perangkat uji yang jelimet ya Bapak Ibu, dan kami juga menerapkan BNSP standar di sini. Itu yang cukup strict di mereka gitu. Jadi hanya ada beberapa, kurang lebih kami sekarang baru 9 skema, artinya ada 9, kurang lebih 9 diklat yang sudah kami sertifikasi. Namun terkait dengan BLUT ini sudah selesai prosesnya dan akhirnya bisa kami assessment di tahun ini. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir, ikuti saja prosedurnya. Insya Allah tidak ada yang menyulitkan. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di grup untuk bisa dipelajari oleh Bapak Ibu rekan yang lain, atau nanti tanya di HP Serkom ya Bapak Ibu semua ya. Gitu. Nanti kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sesuai dengan penjadwalannya masing-masing. Datang kalau bisa jangan di jamnya banget gitu. Kalau bisa 1 jam sebelumnya. Kenapa? Ketika Bapak datang ke lantai 3 ya Bapak Ibu di Abdul Muiz, buka lantai 8 dan buka lantai 6. Lantai 3. Nanti ada proses administrasi, absen. Dokumen APL 01-nya kami periksa dulu. Nah, nanti nunggu dulu. Nah, kayak gitu loh, Bu. Nanti nunggu dulu, siapa tahu asesornya sedang menangani asesi yang lain, atau misalnya sudah jadwalnya Bapak Ibu bisa masuk. Kemudian nanti ya asesmen berjalan kurang lebih 1 jam. Seperti itu saja Bapak Ibu semua. Gitu. Semoga lancar semua Bapak Ibu sehat. Jangan dipikirin banget. Dinikmati saja Bapak Ibu semua, dijalani. Insya Allah ini juga bukan sesuatu yang menakutkan sih untuk dilewati. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Izin. Bu Iin, kalau tidak ada yang mau disampaikan, nanti saya kembalikan ke Mas Danur. Silakan Mas Danur. Ya. Ya, terima kasih pada Ibu Iin, Ibu Sarah, dan Ibu Lita yang sudah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan dari para peserta. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika dari Bapak Ibu ada yang disampaikan, nanti langsung saja ke nomor kontak penyelenggara yang biasa membroadcast di grup sertifikasi pengelolaan BLUD ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga pada Ibu Iin, Ibu Sarah, dan Ibu Lita yang telah menjelaskan mengenai gambaran umum pelaksanaan, hal-hal teknis, dan apa saja yang harus disiapkan. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah kami berikan di grup chat WhatsApp dan juga grup chat kolom chat di Zoom. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Demikianlah kegiatan ini telah dilaksanakan. Belikan di Bekasi. Cakep. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Gak ada artinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Iin, Bu Sarah, Bapak Ibu. Terima kasih semua. Iya, terima kasih semuanya. Luar kita bisa tanya sedikit Bu sebelum ditutup. Silakan Pak. Kalau dia hijaunya belum keluar, gimana Bu ya? Ada tanda mata doang Pak. Bapak nggak salah masuk kan? Ya. Bapak nggak salah masuk kan ke data peserta? Oh, nanti Bapak chat aja ya ke HP Sertikom ya Bapak. Nama Bapak Oke, siapa ya? Amit ya Bu, Bapak Terus, Ibu. ya terima kasih Ibu. Monggo, Ibu. Nanti Bapak. itu tampilan Bapak di dalam SIM diklatnya, punten Pak Unedo ya. Nanti di screenshot ya Pak, sampaikan ke HP Sertikom, itu seperti apa trouble-nya ya. Ya, takutnya salah masuk gitu maksud saya. Kami kan tidak mungkin share satu persatu di sini kan Pak. Gitu. Oh iya, gini sih Bu. Di share screen aja, di share screen, SS aja Pak. Oh ini dia. 2022. Berarti sama kayak yang tadi ya Mas Eko ya. Baik, nanti Ya, sama Bu nanti Rita. Bapak ke HP Sertikom di WA nama Bapak ya. Oh ya, siap. Ya, makasih Bapak. Makasih Bapak Ibu semua. Saya izin Ya, live saya dulu. izin live juga. Makasih Mas Danur, Mas Eko, Mbak Lita. Sama Ibu. Ya Makasih. Ibu, terima kasih banyak. Makasih banyak Bu. Ini kok jadi manual begini? Terus
Dia ini bisa ada buat fokusnya, Kak.